Di gelar Doktor Bahlil Lahadalia ditangguhkan, teman-teman. Dan sebenarnya agak ini sih ya. Jadi yang menangguhkan itu adalah Ketua Majelis Wali Amanat UI, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah ini, saya sih agak menyayangkan ya. Tapi mungkin karena Ketum PBNU itu langganan jadi Ketua Majelis Wali Amanat UI ya. Kayak dulu setahu saya sebelum Gus Yahya itu yang menjadi Ketua Majelis Wali Amanat UI itu Pak siapa itu namanya? Ketum PBNU sebelumnya Said Agil Siroj kalau nggak salah ya. Ya mungkin UI dikuasai oleh orang NU ya. Makanya Ketua Wali Amanat UI itu diisi oleh posisi ini diisi oleh Ketum PBNU. Yang kalau kita lihat suratnya, jadi ada suratnya teman-teman ya. Surat keputusan Wali Amanat Majelis Wali Amanat UI. Coba mana ya gambarnya? Ya, sebenarnya udah lemot ini saya. Nggak apa ya, buat pemanasan. Karena mungkin udah terlalu rame ya yang membahas. Saya juga di konten YouTube saya juga ikut-ikutan bahas itu. Jadinya ya rame, viral ya. Kalau gelar doktornya Hasto, Sekjen PDIP, aman kayaknya. Karena dia lulusnya masih standar 3 tahun nih. Bahlil ini aja yang cepet banget ya. 2 tahunan udah bisa mendapatkan gelar doktor. Ya kurang etis lah. Dan artinya tidak menghargai jerih payah mahasiswa S3 yang lain ya. Yang bahkan seperti saya sudah 7 tahun akhirnya tidak diluluskan. Jadi kan terjadi yang namanya ketimpangan sosial ya, atau ketimpangan atau ketidakadilan lah. Seperti anak dekan saya itu sebenarnya ya ketidakadilan juga ya. Cuma ya udahlah biarin. Dia juga bukan public figure ya. Mau kita sebut namanya, mau kita angkat, malah yang buzzer-buzzernya itu pada tanya, buktinya mana? Kalau nepotisme, buktinya mana? Yang namanya Bahlil ini aja nggak perlu bukti, perlunya cuma satu, viral aja. Langsung ditangguhkan gelar dokternya. Coba kok nggak ada surat ya? Surat. Oh ini suratnya. Ya kelihatan. Saya bacakan aja ya. Kecil loh. Nah ini. Jadi mungkin yang memberi keputusan bukan lagi rektor, tapi di atasnya rektor, semacam apa ya, MPR-nya gitu ya. Kalau rektor itu kan eksekutif, nah MPR-nya itu Majelis Wali Amanah UI. Setiap kampus rata-rata punya kayak gini ya, Majelis Wali Amanah. Jadi semacam majelis penasehat lah atau gimana gitu, atau saya nggak tahu apakah keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanah seperti ini itu mengikat atau bagaimana? Saya kira yang menaikkan itu rektor ya, tapi ternyata ini ketua Majelis Wali Amanah.
Ya coba, sesuai dengan hasil rapat koordinasi 4 organ Universitas Indonesia. Coba, eee, ini, saya nggak tahu 4 organ itu apa saja. Berikut kami lampirkan siaran pers terkait dengan mahasiswa program doktor S3 Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG. Nggak disebut namanya di sini ya, di pengantar, surat pengantarnya. Tapi di sini jelas kayaknya. Ya. Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL Bahlilah Dahlia. BL ya, nggak disebutkan lengkap gitu namanya. Jadi inisial aja. Mahasiswa program Dr. S3 Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG UI mengakui bahwa permasalahan ini antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika. UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan program Dr. S3 di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Kayaknya sih ini bukan siapa ya, bukan Gus Yahya yang nulis ya. Jadi tim UI sendiri, cuman dia tinggal neken aja, tinggal tanda tangan aja. Tim investigasi pengawasan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan program Dr. S3 di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara moratorium. Jadi kalau dulu ada moratorium tes CPNS ya, dulu itu zamannya SBY berapa tahun ya? 3 apa 4 tahun, apa 5 tahun gitu. Jadi tidak ada tes CPNS sama sekali. Nah ini moratorium penerimaan mahasiswa baru di program Dr. S3 SKSG. Wah ini berarti semacam di ini ya, di apa, ditutup sementara gitu ya pendaftaran mahasiswa barunya. Ya ini seharusnya Bahlil dengan Hasto ini kan satu ini ya, satu alma mater ya, kan di SKSG juga. Cuma dia Hasto ini harusnya senior ya, seniornya Bahlil ya. Tapi sidangnya duluan Bahlil dan yang apa setelah Bahlil baru Hasto ya. Ya makanya rame jadinya. Wah jadi SKSG ini ya dievaluasi. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya ini sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa program Dr. S3 di SKSG. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Wah, ini saya kok menarik ya. Saya kenapa ya kasus saya kok nggak sampai seperti ini? Harusnya kalau saya di DO program studi saya ini ya terutama yang S3 di moratorium juga lah. Diberhentikan sementara gitu loh. Ya, cuma mungkin karena saya bukan Bahlil ya, saya bukan siapa-siapa jadi nggak nggak bisa seviral dia dan akhirnya masalah saya ya mungkin seperti ditelan bumi ya. dan terutama kan saya tidak pernah menyebutkan nama kampus saya, nama orang-orang yang mempersulit perkuliahan saya ya. Tapi nggak tahu lah, saya tahu ketua Majelis Wali Amanah kampus S3 saya itu adalah mantan jenderal ya, purnawirawan. Cluenya adalah dia mertua dari salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Nah, itu Pak, coba
kalau Bapak nonton video saya, coba dievaluasi ya, terutama penyelenggaraan dan juga proses pembimbingan ya yang ada di program studi S3 yang ada di kampus Bapak, terutama yang prodi saya. Ya, coba itu dievaluasi ya. Kalau perlu dimoratorium juga, dibekukan lah, jangan sampai menerima mahasiswa S3 lagi. Ya, tapi ini kan cuma video ya. Kita juga nggak tahu. Bapak itu mungkin Pak Jenderal itu juga mungkin nggak nonton YouTube dan seterusnya. Tapi ya sudahlah, eh, biarkan saja. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Ya, mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa program S3 SKSG ditangguhkan mengikuti peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Nah inilah harusnya kan dosen-dosen yang mempersulit mahasiswa itu seperti saya itu juga diadakan sidang etik lah. Masa cuma mahasiswa aja yang disidang. Keputusan ini diambil pada rapat koordinasi 4 organ UI yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya, berlandaskan 9 nilai Universitas Indonesia. Wah. Ya, saya cuma bisa bermimpi.